sebelumnya kenalin nih, aku Amalia. Tadi aku lihat kamu lagi ngepoin soal BEM Visip UNS kan ya. Nah, kebetulan banget aku di sini sebagai Presiden BEM Visip UNS periode 2024. Nah, berkaitan dengan BEM Visip UNS tahun ini, BEM Visip UNS periode 2024 memiliki nama kabinet yaitu Gema Sahwahita. Kenapa kok Gema Sahwahita? Karena dengan nama Gema Sahwahita harapannya BEM Visip UNS 2024 dapat menggaungkan atau memberikan kebermanfaatan pun juga dampak positif bagi masyarakat dan mahasiswa Visip UNS. Untuk mewujudkan harapan-harapan tadi melalui nama kabinet, kita juga memiliki visi misi yang akan kita jalankan selama 1 periode ke depan. Nah, visi kita yaitu BEM Visip UNS yang mampu menghadirkan sinergitas bersama melalui gerakan inklusif, kolaboratif, dan perseptif yang berdampak positif bagi mahasiswa Visip UNS, dan masyarakat sekitar. Oke, selain visi, kita juga mempunyai 5 misi yang akan kita lakukan selama 1 periode ke depan. Misi yang pertama yaitu mewujudkan sense of belonging untuk meningkatkan kapasitas fungsionaris. Yang kedua yaitu mewujudkan peran BEM Visip UNS sebagai ruang kontributif mahasiswa untuk berperan dalam gerakan sosial, politik, dan juga lingkungan. Ketiga, optimalisasi peran BEM Visip UNS sebagai wadah dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa di bidang pendidikan. Yang keempat, optimalisasi peran BEM Visip UNS sebagai wadah pengembangan dan juga pengaktualisasian potensi, minat, dan bakat mahasiswa. Dan yang terakhir, yang kelima, mengimplementasikan perseptivitas dalam memberikan dampak positif dan kebermanfaatan untuk mahasiswa Visip UNS dan masyarakat sekitar. Nah, untuk mewujudkan visi misi tadi, aku ditemani oleh 3 Menko. Menko yang pertama yaitu Menko Manajemen Kabinet dengan Nurul sebagai penanggung jawab. Hai, aku Nurul. Aku bertanggung jawab sebagai Menko Manajemen Kabinet dengan tupoksi monitoring dan koordinasi 4 kementerian di bawah naunganku. Yang pertama ada Sekretaris Kabinet. Kementerian ini bertugas dalam mengatur keperluan manajerial kesekretariatan seperti administrasi persuratan dan pengarsipan. Berikutnya, Kementerian Keuangan Kabinet. Kementerian ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan serta wadah untuk mengembangkan kreativitas kewirausahaan mahasiswa. Ya, cekcok antar anggota sih udah jadi hal yang lumrah ya. Kadang temen deket aja susah buat munculin solusi. Nah, makanya harmonisasi internal perlu ditingkatkan. Dan yang membantuku untuk hal ini adalah Kementerian Pengembangan Organisasi. Dan yang terakhir, ada Kementerian Media dan Informasi. Kementerian ini akan mengurus publikasi, visualisasi, serta branding dari BEM Visip UNS. Kedua yaitu Menko Kemahasiswaan dengan Mustika sebagai penanggung jawab. Hai, aku Mustika. Di sini, aku bertanggung jawab sebagai Menko Kemahasiswaan yang berperan dalam melakukan fungsi koordinasi dan fungsi monitoring terhadap 3 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Kementerian yang membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi, baik dari fakultas maupun universitas, menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa, serta membimbing dan memberikan bantuan dalam konteks kemahasiswaan. Salah satunya adalah menyebarkan informasi terkait keringanan UKT.
ada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kementerian ini bertugas untuk mengembangkan potensi mahasiswa serta melakukan kaderisasi terhadap mahasiswa divisi PUNS. Hal ini diterapkan melalui program kerja seperti LKMM, GDK, Sapo Tahu, Lingkar PSDM, dan pembentukan SCPKKMB. Terkadang, fokus dalam kesibukan kuliah membuat kita naik darah. Tapi tenang, kan ada MIKAT. Kementerian Minat dan Bakat bertanggung jawab dalam mengenalkan, mengidentifikasi, mengembangkan, serta memberi apresiasi terhadap potensi minat dan bakat mahasiswa FISIP dalam bidang seni, olahraga, dan bidang lainnya. Dan yang terakhir yaitu Menko Sosial Politik dengan Ifral sebagai penanggung jawab. Hai, aku Ifral. Aku adalah Menteri Koordinator Sosial dan Politik yang bertugas untuk membantu Presbem dalam mengkoordinir dan memonitoring program-program yang berkaitan dengan isu sosial dan juga politik. Dalam melaksanakan program-programnya, BEM FISIP UNS tidak dapat melakukannya secara sendiri. Perlu adanya kolaborasi dengan pihak lain guna mewujudkan lingkungan yang inklusif. Disinilah Kementerian Relasi dan Jejaring hadir. Kementerian ini memiliki tugas untuk menjalin relasi dengan pihak eksternal, baik dalam maupun luar kampus. Selain berfokus ke dalam isu politik, isu sosial juga harus diperhatikan, baik itu tentang isu lingkungan, mental health, maupun kekerasan seksual. Disinilah Kementerian Sosial hadir. Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan dan pengkajian isu-isu sosial, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Ini adalah Kementerian Kajian Aksi dan Propaganda atau sering dipanggil KASPRO. Kementerian ini memiliki tugas untuk mengawal dan mengkaji berbagai macam isu politik, baik di luar kampus ataupun di dalam kampus. Kementerian ini juga bertugas untuk melakukan edukasi politik di lingkungan FISIP UNS. Nah, itu aja sih sedikit penjelasan mengenai profil BEM FISIP UNS periode 2024 Kabinet Gemasa Wahita. Semoga bermanfaat buat kamu ya.